Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Sebagaimana sering saya sampaikan bahwa saum atau syahrul Ramadan adalah merupakan syariat, bukan merupakan adat atau tradisi. Berbicara tentang syariat itu adalah aturan. Berarti itu adalah cara yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia, terlebih bagi orang-orang yang beriman. Berbicara tentang syariat ini, berbicara tentang aturan ini, berarti ada konsekuensi dari aturan itu. Apabila dikerjakan aturan tersebut, insya Allah akan mengantarkan seseorang kepada sebuah tempat, kepada sebuah tujuan, yang tempat itu, tujuan itu adalah kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan. Itulah konsekuensi daripada mengikuti syariat, mengikuti aturan, apalagi ini adalah aturan atau syariat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah Ramadan. Allah berikan kepada kita sebagai orang yang beriman sebagai aturan, sebagai syariat. Pertanyaannya, apakah betul Ramadan ini sebagai syariat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti di situ ada tahapan-tahapan, ada tangga-tangga seperti halnya kita saksikan sekarang ini. Kita berada di sebuah tangga, di sebuah jalan untuk sampai kepada tujuan yang paling tinggi, kepada tujuan yang diinginkan. Itulah tangga atau syariat. Nah, tangga yang di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu tangga yang nomor sekian, yaitu orang beriman. Yang pertama mungkin Allah tunjukkan tangganya manusia sebagai makhluk. Kemudian manusia berproses. Di samping kedudukan sebagai makhluk, berusaha berproses supaya menjadi hamba, menjadi abid, menjadi budak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kedudukan abid atau budak atau orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti udah tangga kesekiannya. Dari seorang makhluk, dari sifat kemanusiaan. Jadi ingin menggabalikan kepada kemanusiaannya, yaitu memang orang atau makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala supaya tunduk. Setelah tunduk, supaya taat, supaya yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin terhadap aturannya. Itulah Ramadan. Itulah syariat yang telah diberikan kepada kita sebagai orang beriman. Mudah-mudahan semuanya pemirsa shaimin wa shaimat rahimakumullah, termasuk orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang sudah dikelompokkan ke dalam tangga-tangga yang memang sudah menanjak, sudah ingin sampai kepada tujuan yang sebenarnya, yaitu tujuan yang sebenarnya tiada lain adalah mardotillah, keinginan adanya keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Jadi Ramadan ini merupakan syariat, merupakan aturan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Saum. Untuk apa diwajibkan saum itu? Untuk apa syariat itu? Untuk apa aturan itu? La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, supaya mampu menjaga, supaya mampu memelihara, supaya mampu seseorang
sampai kepada keinginannya, yaitu menjaga keyakinan, menjaga keimanan, memelihara, membina, mendidik dengan saum itu. Maka dengan demikian syariat saum ini jangan dikotori dengan tradisi yang seharusnya Allah menyampaikan atau memberikan fasilitas, memberikan syariatnya yaitu saum, tapi syariat itu malah dijadikan adat, menjadikan tradisi. Saya usia udah 50 tahun, mungkin setelah Agi balik di usia 15 tahun katakan, sampai saat ini mungkin udah 35 tahun saum. Hanya kalau dijadikan tradisi tiap tahun ke tahun saum gitu. Setelah balik saum lagi, gitu kan? Itu jangan sampai terjebak bahwa itu jadi sebuah tradisi tahunan yang dilakukan oleh seseorang. Padahal itu bukan tradisi, bukan kebiasaan yang datang tiap tahun begitu saja, diabaikan begitu saja. Maka dampaknya ketika tradisi menyiapkan makanan yang enak, tradisi menyiapkan baju yang baru, tradisi mudik, tradisi ibadah-ibadah yang sesaat. Tradisinya seperti itu. Kalau saum itu atau kalau bulan Ramadan itu terjebak dengan tradisi, itulah yang kata Allah Subhanahu wa taala, kam min shaimin laisa min siyamihi illa min aqwasi walju. Banyak orang yang saum, banyak orang yang menyambut saum, tapi saumnya itu hanya lapar dan dahaga saja. Tidak jadi apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dijadikan hanya tradisi, dijadikan hanya adat yang disambut hanya tiap tahun begitu-begitu saja, tidak merubah, tidak menjadi tarbiyah, tidak mendidik, tidak membina terhadap dirinya, sehingga ada lonjakan-lonjatan, ada lompatan-lompatan dalam dirinya untuk sampai kepada tangga yang diinginkan. Yaitu tangga yang diinginkan yaitu tiada lain adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti di situ ada cara, ada upaya yang harus berbeda dari tahun ke tahun, dari Ramadan ke Ramadan. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, Ramadan ila Ramadan mukaffaratun minad dunub. Ramadan ke Ramadan itu adalah merupakan kafaroh, merupakan penutup terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, itu adalah syariatnya seperti itu, aturannya seperti itu. Maka jangan sampai kedatangan bulan Ramadan itu disia-siakan begitu saja, disia-siakan, dilewatkan begitu saja, tidak bermakna, tidak menjadi apa-apa terhadap dirinya. Maka dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk menyampaikan di antara sekian banyak nama lain daripada bulan Ramadan. Di antaranya kan kita kenal Ramadan itu ada yang disebut dengan Ramadan Mubarak, Ramadan Karim. Bahkan yang paling esensi sebetulnya dalam Ramadan itu adalah Ramadan Sahrut Tarbiyah. Ramadan itu adalah di mana disebutkan sebagai bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan pembinaan, bulan pemeliharaan. Sebagaimana dalam syariatnya seperti itu. Bagi orang yang beriman, saum itu adalah sebagai bentuk untuk menjaga dirinya, untuk memelihara dirinya, untuk membina dirinya. Supaya apa? Tattaqun, supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam arti menjaga, memelihara. Maka kalau berbicara Ramadan sebagai bulan tarbiyah, pertanyaannya apa yang ditarbiyah? Maka mungkin di kesempatan lain akan bahas lebih dalam lagi. Yang akan dibahas adalah atau yang akan ditarbiyah di bulan Ramadan itu mulai dari jasadiyah, kemudian ruhiyah, kemudian ijtimaiyah. Jasadnya dilatih, dididik, dibina di bulan Ramadan ini. Misalnya di bulan Ramadan ini jasadnya dilatih, fisiknya dilatih, mulai pandangannya dilatih, jangan sampai melihat hal-hal yang menimbulkan maksiat, menimbulkan dosa. Itu dilatih di bulan Ramadan ini, dibina di bulan Ramadan ini.
Maka barang siapa yang kedatangan bulan Ramadan tapi pandangannya tidak dijaga, pandangannya tidak dipelihara, maka tidak ada bedanya. Maka akan sia-sia Ramadan begitu saja. Tidak akan ada dampaknya bagi seseorang, bagi orang beriman. Maka bagi orang yang beriman itu akan berdampak kepada fisiknya, kepada jasadiahnya. Pandangannya akan terjaga, akan terawat, tidak akan memandang sesuatu yang bukan harus dipandang. Misalnya pandangan kepada pandangan maksiat. Kemudian mulutnya. Bulan Ramadan itu bulan tarbiyah untuk menjaga, memelihara, mendidik, membina. Jangan sampai mulutnya mengeluarkan perkataan-perkataan yang jelek. Apalagi perkataan-perkataan yang menimbulkan seseorang menjadi terluka, fitnah, ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala singgung dalam surat Al-Hujurat ayat 11, ayat 12, bagaimana menjaga daripada perkataan. Di bulan Ramadan ini adalah terukur, terjaga, terpelihara jasadianya, perkataannya. Demikian juga telinganya. Allah kasih telinga, tapi di bulan Ramadan dijaga, dipelihara, dididik. Jangan sampai mendengar sesuatu hal yang bukan seharusnya didengar, tapi diperdengarkan kepada hal-hal yang baik, diperdengarkan kepada hal-hal yang positif, sehingga bernilai, bermakna apa yang didengar. Untuk apa? Semua itu untuk mempersiapkan 11 bulan yang akan datang. Jadi tidak terjebak dengan sebuah tradisi, dengan adat dan kebiasaan yang datang bulan Ramadan itu lewat begitu saja, tanpa makna, tanpa pembinaan, tanpa tarbiyah, tanpa pendidikan. Itu yang pertama, adalah pembinaan jasadiah. Kemudian yang kedua, untuk pembinaan ruhiyah atau pembinaan nafsiyah. Ketiga, pembinaan ijtimaiyah, dan lain seterusnya. Insya Allah dalam kesempatan lain kita bisa lanjutkan kajian berikutnya untuk bagaimana Ramadan membina, mendidik supaya ruhiyah kita, nafsiyah kita terpelihara, terjaga dengan sebaik-baiknya dengan syariat Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua shaimin wa shaimat dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meraih, dapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Ramadan yang kita sedang jalankan ini. Demikian, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.